Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salat pagi istighfar perbaiki baca Al-Quran, perbaiki salat semakin salat kita baiki insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Jadi ada warga, konon katanya desa ada oknum mengatasnamakan kiai, namanya Kiai Nasrul. Kiai Nasrul ini dia konon katanya raja ngepet. Raja ngepet, dia banyak sekali pasiennya. Konon katanya mempunyai babi ngepet. Saya akan datangin silaturahmi benar tidak dia punya babi ngepet. Kalaupun benar ya sekarang pentungi, kalau nggak benar jadi pentungi. Jadi si malakama buat dia. Benar babi ngepet tak pentungi, nggak benar juga tak pentungi. Kenapa nggak benar? Ketika nggak benar, pasti dia itu nipu-nipin orang. Alasannya pesugihan babi ngepet. Nah, berarti itu nggak benar. Nah, kalau benar dia punya babi ngepet, ya sekarang tak pentungin. Jadi dua-duanya itu nilai plus lah. Dia mungkin lagi pemanasan, nggak apa-apa. Saya akan nunggu di sini. Dia mau pemanasan, apa nggak ada urusan. Saya tempel aja bokongin yang kita. Assalamualaikum. 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 Saya Ujang Bustami. Anda Kiai Nasrul. Saya Kiai Nasrul. Oke, Nasrul. Boleh kita duduk itu. Sekarang saya kesempatan hari ini ingin ketemu dengan Anda. Kenapa Anda baru datang hari ini? Ya, kita ngobrol dulu. Kamu duduk. Gimana Kiai? Sehat semuanya? Sehat. Apa kabarnya? Udah gak usah banyak-banyak basi.
Anda kenapa manggil saya terus marah-marah sama saya? Kan saya nggak nginfoin yang aneh-aneh. Saya udah berkali-kali menghubungi Anda baru datang hari ini. Ya mohon maaf karena saya banyak kesibukan Kiai. Saya hamba Allah al-fakir ila rahmatillah. Saya hanya bisa memohon maaf pada Anda. Yang pertama saya silaturahmi, salam hormat saya, salam ta'zim saya untuk Anda dan semua pengikut-pengikut Anda. Anda kenapa marah ketika saya mengatakan Anda punya babi ngepet? Mohon maaf. Saya justru mengundang Anda ke sini ingin mempertanyakan permasalahan itu. Ya, Kenapa Anda menyebarkan fitnah pada orang? nah Cara bahwa saya isinya mengajarkan babi ngepet itu dan ini. yang menyebarkan fitnah siapa? Mohon maaf. Anda Kapan Anda mendengarnya? dari masyarakat, Masyarakat yang mana? tidak hanya sekedar di lingkungan sini saja, dari luar daerah sini pun banyak yang bicara pada saya. Masyarakat yang mana? Mohon maaf. Masyarakat saya kesini juga saya disuruh masyarakat loh. Anda tidak perlu tahu. Ya, Pokoknya yang penting saya sudah mendengar telinga saya sendiri, dengan mata saya tahu sendiri orang yang bicara pada saya, bicara sama saya bahwa Anda menyebarkan fitnah. nah sekarang gini aja, tinggal jawab jujur sama Anda. Apakah Anda benar memiliki babi ngepet? Dan banyak Bukan orang urusan Anda, yang kesini minta babi ngepet. bukan urusan Anda. Nah, tinggal jawab saja. Kenapa harus marah? Mohon maaf saya keras. Apa maksudnya Anda menyelidiki pribadi saya? Kok menyelidiki? Mau apa bukan urusan Anda. Ini urusan saya dengan pasien saya. Menyelidiki gimana? Mohon maaf. Saya bukan anggota dan saya bukan detasemen khusus yang untuk menyelidikin orang. Ngapain? Nggak ada kerjaan. Justru itu, Anda berkali-kali bicara pada orang bahwa saya mengajarkan babi ngepet, memberikan pesugihan. Itu bukan sekalipun memang betul itu. Anda tidak perlu ikut campur urusan saya. Dengan adanya ini, Anda ikut campur pribadi saya. Anak istri saya yang dulu bergelimang harta, sekarang hancur gara-gara Anda. Lah, bergelimang harta hancur karena saya. Emang saya siapa bisa ngancurin harta Anda? Mohon maaf nih, saya lancang. Karena fitnah Anda pada saya, akhirnya pasien-pasien saya banyak yang lari dari saya. Lari kemana? Ya tinggal dikejar aja, Pak. Mohon maaf. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Sosok Kiai berbaju putih serta membawa sebilah keris ini, dia bernama Kiai Nasrul. Seorang Kiai Sakti yang ternyata dia juga merangkap sebagai seorang dukun sakti. Sebelumnya, Kiai Nasrul ini dia berulang kali mengundang Kang Ujang Bustomi untuk bersedia datang ke rumahnya tersebut. Kiai Nasrul rupanya dia tidak tahan mendengar omongan tetangga-tetangganya, yang katanya mereka telah membicarakan dirinya sebagai seorang dukun santet dan juga seorang dukun pesugihan babi ngepet. Sebelum kejadian itu, ternyata Kang Ujang Bustomi sudah pernah menghajar salah seorang anak murid Kiai Nasrul itu, yang ternyata dia sedang melakukan ritual pesugihan babi ngepet di rumah salah seorang wanita yang menjadi pasiennya. Karena untuk membantu sang putri wanita itu, maka Kang Ujang Bustomi terpaksa menghajar anak buah Kiai Nasrul tersebut untuk membuka kedok pesugihan babi ngepet tersebut. Menurut Kang Ujang Bustomi, siapa orang yang ingin berhasil dan ingin menjadi kaya, maka jalannya adalah dengan bekerja keras dan memohon kepada Tuhan saja. Sedangkan ritual-ritual pesugihan itu, sebenarnya hanya akan merugikan dirinya sendiri, bahkan bisa juga merugikan orang-orang di sekitarnya. Dan begitu Kang Ujang Bustomi berhasil melaksanakan misinya tersebut, maka terbongkarlah, jika selama ini Kiai Nasrul itulah dia yang mengajarkan dan melaksanakan ritual babi ngepet tersebut.
Sehingga kini Kiai Nasrul ini menjadi buah bibir bagi orang-orang yang ada di kampungnya tersebut. Dan karena sudah tak tahan menjadi bahan gunjingan, maka istri Kiai Nasrul itu langsung saja dia meminta cerai dan pergi meninggalkannya. Oleh sebab itu, maka kini Kiai Nasrul itu dia sengaja mengundang Kang Ujang Bustomi, agar Kang Ujang Bustomi membuat klarifikasi kepada para warga masyarakatnya, serta kemudian jangan lagi mencampuri semua urusan-urusannya tersebut. Mendengar permintaan Kiai Nasrul ini, Kang Ujang Bustomi justru beliau meminta sang Kiai Nasrul untuk jujur kepadanya, apakah selama ini Kiai Nasrul itu dia benar-benar melakukan pesugihan babi ngepet tersebut. Karena jika benar Kiai Nasrul ini melakukan praktek kesesatan itu, maka Kang Ujang Bustomi akan memukuli serta menghajarnya. Tak pantas seorang kiai yang seharusnya bisa menjadi contoh dan teladan baik di masyarakat, kini dia justru menjadi pelaku kesesatan dan juga menjadi pelaku penyimpangan. Semoga pada akhirnya Kang Ujang Bustomi bisa membongkar kedok Kiai Nasrul yang adalah seorang dukun santet dan juga seorang dukun pesugihan babi ngepet ini. Dan semoga kesehatan, keselamatan, serta umur panjang dalam ketaatan akan selalu Tuhan berikan kepada Kang Ujang Bustomi ini. Amin. Sudah, sekarang Anda maunya apa? Lah, ya sekarang saya cuma mau jawab jujur sama saya. Anda jawab jujur sama saya, sejujur-jujurnya, dari hati yang paling dalam. Apakah benar Anda ngasih-ngasih orang itu ngomongnya pesugihan-pesugihan babi ngepet? Tidak perlu tahu. Anda tidak perlu tahu. Benar atau tidak? Itu urusan pribadi saya. Tuh kan, tinggal jawab aja. Kenapa Anda ketika saya suruh Anda jawab ngomongnya Anda saya fitnah-fitnah? Fitnah dari mana? Sudah, pokoknya sekarang begini. Saya di sini orang yang dihormati, disegani di sini. Tapi Anda sudah mencemarkan nama saya, sudah merusak mata pencaharian saya. Mau saya ngajarin babi ngepet, memberikan pesugihan atau apa, bukan urusan Anda. Itu urusan pribadi saya. Oh, dari tadi Anda masalah pribadi. Oke. Berarti Anda maunya apa? Kalau nggak mau jawab tentang pertanyaan saya, mohon maaf. Saya mau coba-coba dengan Anda. Saya nggak mau coba-coba, langsung saja. Boleh, silakan. Kalau coba-coba tanggung. Oke, saya ini orang yang paling disegani, paling dihormati, ditakuti di daerah sini. Tapi Anda sudah merusak nama baik saya. Sama saja, saya juga orang yang disegani dan dihormati sama istri saya. Sudah, sekarang begini aja. Saya ingin coba-coba dengan kemampuan. Nggak usah coba-coba. Saya dari tadi ngomong jangan coba-coba. Kalau coba-coba saya nggak mau. Baiklah. Ya. Siapa tuh? Anda jangan ganggu pasien saya. Saya bunuh Anda. Ya, sok.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nawainah maka terkosyo maka rasulullah kuting dosi maka nawainah maka terkosyo maka rasulullah kuting Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli
على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Asal banyu dari banyu, asal bumi dari bumi. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.